Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feron Arif, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu artikel yang saya tulis. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, artikel ilmiah yang saya tulis berjudulkan Perancangan Algoritma Deteksi Phishing berbasis NLP dan Rule Based Pattern pada percakapan chat. Tapi sebelum kita bahas tentang isi dari artikel ilmiahnya, kita bahas dulu terkait dokumennya. Siapa sih target-target pembaca dari dokumen ini dari artikel ilmiah ini? Nah, jadi artikel ilmiah ini menyasar kepada, mahasiswa-mahasiswa baru atau bahkan anak-anak SMA gitu ya, yang ingin membaca paper. Karena kita harus mengimplementasikan membaca artikel ilmiah sedini mungkin, sehingga artikel ilmiah ini bisa menjadi jembatan awal pembaca. Jadi, perancangan kalimatnya, informasi yang diberikan tidak terlalu overload dan juga secara bahasa sebisa mungkin lebih mudah untuk dipahami, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke artikel ilmiahnya. Proses pertama yang dilakukan adalah pengumpulan informasi. Kebetulan, kegiatan saya waktu semester 1 adalah terkait dengan mencari informasi terkait phishing. Nah, informasi-informasi tersebut melakukan wawancara langsung datang ke tempat ini ya, RT 03 RW 09 Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang. Nah, dari sini proses wawancara dilakukan dan dari informasi-informasi yang didapatkan gitu ya, di sini kita berhasil wawancara kepada kepala ketua RW-nya gitu ya, kepada ketua RW dan masyarakat-masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Nah, dari informasi yang dikumpulkan dari wawancara tersebut muncullah latar belakang gitu. Latar belakangnya apa sih sebenarnya? Jadi banyak banget social engineering melalui pesan chat digital yang bersifat manipulatif dan sulit dikenali secara manual. Jadi banyak dari orang-orang tersebut gitu ya yang terkena social engineering seperti minta transfer atau minta diisikan pulsa, hal seperti itulah. Itu yang terjadi di masyarakat berdasarkan informasi yang dilakukan sebelumnya. Mungkin secara fotonya udah lama ya, karena itu semester 1, sekarang sudah semester 5 gitu ya, jadi secara wajah mungkin agak berubah. Dan selanjutnya diperlukan sistem deteksi otomatis yang cepat, ringan, dan mudah. Artinya dari orang-orang tersebut, banyak yang tidak bisa mengenali tentang social engineering berbasis pesan gitu. Sehingga dibutuhkan, algoritma gitu yang bisa mendeteksi hal-hal ini. Nah, keterbatasan pendekatan tunggal itu terjadi. Artinya gimana? Kita harus menggabungkan yang namanya rule based pattern dan juga NLP seperti yang dilakukan di artikel ini. Nah, kita bisa lihat dari referensi dan temuan, dari 5 referensi utama didapatkan temuan-temuan bahwa NLP aja nggak cukup gitu ya. Kita perlu aturan eksplisit, makanya perlu namanya rule based pattern. Selanjutnya, model kompleks kurang interpretable. Nah, jadi kita butuh model yang ringan aja, yang simple gitu ya. Dan didapatkan bahwa analisis teks itu efektif terhadap deteksi awal aja gitu. Jadi kita perlu NLP yang cocok dengan teks gitu ya, teks processing. Nah, dari dataset, simpelnya datasetnya kira-kira seperti ini. Jadi ada sebuah teks dan kemudian ada label bahaya, aman, bahaya. Nanti dataset ini bisa di split gitu ya. Ada yang dataset untuk training dan dataset untuk testing. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu datanya, ada latar belakangnya, gimana sih sebenarnya pipeline dan algoritma dari eh, yang ingin diteliti gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa prosesnya adalah teks masuk gitu, input masuk, kemudian ada pemrosesan NLP yang misal seperti lower casing, tokenisasi, stop word removal. Jadi datanya itu kita benerin dulu lah agar lebih bisa diimplementasikan terhadap NLP gitu. Nah, kemudian saya lihat ekstraksi fitur NLP yang dimana di situ ada keyword atau urgensi atau pola permintaan data. Misalnya ada kalimat-kalimat yang sensitif gitu ya, yang sensitif terhadap social engineering. Selanjutnya, dia akan masuk ke rule based pattern. Kita menetapkan rule-rule tentang apa aja sih sebenarnya yang bisa terindikasi ke social engineering. Di sini kita bisa lihat ada misal permintaan OTP atau aturan misal ada desakan waktu secepatnya atau hal seperti itu dan kemudian ada tautan mencurigakan atau misal ada link-link yang dikirim misalnya tidak
tidak baik gitu ya, kita melihat ada indikasi link-link seperti, yang tidak secure. Nah, hal seperti itu yang kita tetapkan dari rule based pattern. Selanjutnya ada agregasi skor resiko. Ini adalah supaya skornya itu bisa lebih general. Kita bisa melihat the bigger picture-nya seperti itu. Nah, setelah itu akan mendapatkan label aman dan bahaya dari agregasi skor sebelumnya. Jadi kalau skornya itu melewati batas yang kita tentukan, maka dia akan di-outputkan sebagai bahaya. Nah, selanjutnya ada hasil dan evaluasi gitu ya. Walaupun sebenarnya hasil dan evaluasi ini karena masih terbatas dari tata tulis aja gitu, jadi ini merupakan hasil dan evaluasi yang, tidak nyata gitu ya. Ini adalah perkiraan dan seperti ini yang muncul terhadap baseline gitu ya, kita bisa melihat beberapa baseline-nya, ada decision tree, ada random forest, dan model usulan akurasinya tertinggi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan hybrid ini efektif untuk mendeteksi social engineering pada chat awal untuk mitigasi aja, seperti itu. Nah, dan juga rule base-nya ini meningkatkan interpretabilitas. Artinya kalau tadi di awal kita bahas bahwa NLP aja nggak cukup, kita tambahkan rule base agar lebih mantap, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat kinergi sistem masih terbatas oleh variasi dataset. Nah, jadi variasinya ini masih dikit ya datanya, masih sedikit, dan kemudian selanjutnya pengembangan untuk selanjutnya itu kita bisa melakukan perluasan dataset, lebih adaptif, atau model NLP yang lebih modern, sehingga tetap efisien. Nah, jadi dari kesimpulan dari artikel ini ingin merancang sebuah algoritma. Algoritmanya ini ditujukan agar suatu saat daripada kita melakukan social engineering education ke setiap belahan penduduk gitu ya, yang dimana kita bisa lihat tadi ada foto-foto di awal, kita datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, bayangkan ada berapa kelurahan gitu yang perlu diedukasi. Jadi daripada kita edukasikan, bagaimana kalau kita membuat sebuah algoritma yang nanti mungkin untuk selanjutnya bisa dijadikan sebuah sistem pintar yang terintegrasi dengan perangkat lunak atau perangkat keras dari setiap penduduk tersebut. Sehingga kita bisa bikin perangkat yang pintar yang bisa mendeteksi orangnya tidak perlu tahu mana yang bahaya, yang mungkin bahaya, atau yang mungkin ternyata ini aman-aman aja, seperti itu. Sekian dari saya, Feron Arif. Terima kasih.